Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatannya, saudara moderator. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat umur yang paling harus kita syukuri, karena sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan yang harus kita pahami supaya kita paham bahwa Allah memberikan umur kita untuk, mungkin saja karena masih ada dosa-dosa kita masa lalu yang harus kita tutupi. Akhirnya Allah memberikan kita kesempatan, itu harus kita manfaatkan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang sebagai uswatun hasanah di muka bumi ini. Sebelumnya terima kasih lagi kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kami lagi untuk mengisi materi pada kesempatan hari ini. Adapun tema yang kami bahas pada hari ini terkait dengan peristiwa yang kemarin ya, malam ke-17, jadi peristiwa nuzulul Quran. Ini para ulama sudah sepakat bahwa turunnya Al-Quran pertama kali itu pada malam ke-17 Ramadan. Adapun harinya dijelaskan bahwa pada malam hari. Karena merujuk kepada peristiwa surat Al-Muzammil, ketika itu Nabi Muhammad meminta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Sebelum ke peristiwanya, kita ke pengertian terlebih dahulu supaya teman-teman paham apa sebenarnya nuzulul Quran itu. Jadi nuzulul Quran atau yang biasa juga disebut dengan nuzul Quran, secara harfiah atau bahasa menurut berarti turunnya Al-Quran atau kitab suci yang diturunkan kepada umat muslim atau umat Islam. Istilah yang merujuk kepada suatu peristiwa penting di mana turunnya Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza di langit dunia. Jadi nanti mungkin ada nanti yang bertanya terkait dengan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan seterusnya. Diturunkan secara bertahap kepada Rasul Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan peristiwa dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Tapi ada juga yang meriwayatkan selama 23 tahun, melihat dari umur Rasulullah yang hidup selama 63 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun dan dibulatkan menjadi 23. Saat wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berada di Gua Hira. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut. Wahyu pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, di mana yang kita ketahui ayat pertamanya itu Rasulullah disuruh untuk membaca, sedangkan Rasulullah sendiri tidak mengetahuinya, dan seperti itu. Banyak kandungan yang ada dalam surat ini. Nah, kenapa Rasulullah berada di Gua Hira? Waktu itu jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa kenabian belum Rasulullah di kaum Quraisy itu ditindas dan seterusnya. Dan disinilah kerasulannya diberikan Rasulullah. Jadi sebelum ke Gua Hira, Rasulullah belum menjadi Rasul. Rasulullah memang dalam setiap kehidupannya yang kami baca, ketika beliau merasa ada yang tidak sesuai dengan hati nuraninya atau apa, beliau selalu menyendiri, sama dengan kejadian ketika Nabi Ibrahim. Dan rata-rata Rasul, Nabi dan Rasul itu yang kami baca, ketika ingin mengetahui siapa Tuhannya yang sebenarnya, beliau rata-rata menyendiri atau mencari tahu sendiri, melihat keajaiban alam, fenomena alam, dan seterusnya. Begitupun yang dilakukan oleh Rasulullah. Biasanya beliau menyendiri di Gua Hira, bisa sampai berhari-hari. Ketika itu dijelaskan bagaimana tampak ukuran malaikat Jibril waktu itu. Rasulullah berlari karena ketakutan, karena belum pernah melihat hal yang sebelumnya yang pernah dilihat. Nah, dimanapun Rasulullah berlari, itu wajah malaikat Jibril selalu nampak. Artinya ya bisa kita bayangkan bagaimana besarnya malaikat tersebut. Bahkan diriwayatkan juga ketika malaikat menghempaskan sayapnya, mungkin bumi akan hancur. Seperti itu, sangat besarnya malaikat itu. Nah, diketahui juga bahwa malaikat Jibril merupakan pemimpin dari para malaikat. Cuma ada yang mungkin yang pemahamnya salah terkait dengan mungkin nama-nama malaikat. Jadi malaikat tidak yang kita ketahui ada mungkin 9 yang biasa yang kita pelajari, padahal sebenarnya tidak seperti itu.
Diriwayatkan juga Allah selalu menciptakan sekitar 40.000 perharinya untuk malaikat. Ada yang khusus untuk bersujud saja, ada yang mengatur gempa, mengatur hujan dan seterusnya. Jadi malaikat itu tidak hanya terbatas kepada pencatat amal baik dan buruk dan seterusnya, penjaga pintu surga. Yang dikatakan atid dan rakib itu adalah apa istilahnya, kelompok malaikat. Jadi bukan hanya satu seperti itu. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW secara tiba-tiba seperti gemerincing lonceng. Nah, cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika wahyu turun itu, yang ini harus kita, kenapa saya harus cerita ini, supaya kita selalu menghargai proses turunnya wahyu. Karena ketika wahyu itu turun, Rasulullah selalu merasakan beratnya itu. Bahkan diceritakan kadang unta yang dinaiki Rasulullah itu terpaksa berhenti dan duduk karena unta itu juga merasakan beratnya wahyu itu ketika turun, seperti itu. Jadi biasa, ini yang saya tuliskan, biasa Rasulullah berkeringat walaupun cuaca waktu itu masih hanya dingin, tapi Rasulullah mengeluarkan keringat di keningnya, saking beratnya itu. Bayangkan ya, berapa surah yang turun itu beliau selalu merasakan hal yang sama. Yang itu yang harus kita maknai proses turunnya wahyu atau Al-Quran. Pendapat ulama yang paling masyhur, nuzul Quran turun pada 17 Ramadan, dan ini sudah disepakati. Al-Quran dikenal sebagai suatu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan kerasulannya, dan merupakan puncak dari seluruh pesan atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam. Jadi Al-Quran ini merupakan penyempurnaan dari kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran ini yang menyempurnakan apa-apa yang sudah ada sebelumnya. Dari kalimat Al-Quran ini disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian penyusunan kembali Al-Quran atau mushaf itu baru dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun atas usul dari Umar bin Khattab yang pada waktu itu. Berangkat dari peristiwa banyaknya penghafal Al-Quran yang tewas atau wafat atau syahid dalam peperangan, membuat Umar bin Khattab ini cemas akan Al-Quran nanti, karena Al-Quran ketika turun itu sahabat-sahabat Nabi hanya menuliskan di pelepah kurma, kemudian di tulang-tulang dan seterusnya. Nah, ini ditakutkan ketika penghafal Quran banyak yang meninggal, Al-Quran akan terputus seperti itu. Makanya Umar bin Khattab untuk mengusulkan bahwa Al-Quran harus dikumpulkan dalam satu mushaf. Al-Quran berasal dari kata qira'a yang bermakna membaca. Kadang juga yang bisa diartikan sebagai mengumpulkan. Nah, dari pengertian itu bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran ini merupakan kumpulan dari beberapa kisah-kisah atau hukum-hukum yang berlaku. Jadi nanti kita bahas terkait dengan ayat terakhir yang turun. Jadi Al-Quran ini sudah menyempurnakan apa yang, jadi semua kalau ada pertanyaan teman-teman tentang hukum-hukum atau apa, kembali saja ke Al-Quran atau hadis. Di situ sudah dijelaskan secara rinci, termasuk kisah-kisah dari Rasulullah maupun dari nabi-nabi sebelumnya, itu banyak dituliskan kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Cuma kita biasanya kadang membaca hanya Arabnya saja, tapi kita tidak membaca artinya. Nah, kalau kita baca terjemahannya, itu akan seru ceritanya, teman-teman. Saya juga kemarin-kemarin ini sudah membiasakan ketika membaca Al-Quran selalu membacakan terjemahannya, karena ibarat saya kayak merasakan berada pada zaman kenabian itu. Oke, Al-Quran terdiri dari 14 surah, 30 juz. Nah, pembagian juz itu sebenarnya zaman Rasulullah tidak ada. Ini para ulama yang membaginya menjadi beberapa juz untuk memudahkan kita untuk menghafal atau pembagian lainnya itu. Jadi yang ada zaman Rasulullah itu hanya surah dan ayat. Kemudian ada juga yang membagi menjadi 7 bagian, dan ini para ulama membagi masa turunnya dibagi menjadi 2 periode. Ini sudah ada dibahas juga di pertemuan kemarin. Jadi ada namanya surat Makkiyah, ada surat Al-Madaniyah. Jadi 12 tahun di Mekah, surat-surat yang turun pada saat Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah itu dinamakan surat Al-Makkiyah. Nah, pada umumnya suratnya itu panjang-panjang. Kemudian 10 tahun di Madinah, Rasulullah yang turun ayat-ayatnya itu disebut surat Al-Madaniyah, dan pada umumnya surat-suratnya pendek. Ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang maupun sebab suatu ayat disebut asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Ketika Nabi Muhammad masih hidup,
terdapat beberapa sahabat yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran, yang seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan ini banyak sahabat-sahabat yang Rasulullah pada zaman itu seperti itu. Tapi Allah memberikan apa ya namanya, kayak kemampuan lah. Jadi ketika malaikat Jibril membacakan ayat itu, Rasulullah langsung bisa menghafalnya, bahkan maknanya ketika dijelaskan juga beliau bisa langsung menghafalnya tanpa mengulang. Ada nama sahabat yang paling sering, yaitu Sabit bin Sabit. Nah, Said bin Sabit inilah yang disuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ada di Palapakuma menjadi satu mushaf. Nah, kemudian sahabat yang lain juga banyak yang menuliskan tanpa disuruh Rasulullah. Jadi mungkin beliau sahabat-sahabat ingin menghafal dengan cara menulisnya. Nah, banyak juga yang biasa menuliskannya. Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi beberapa tempuran ya. Disinilah tadi alasan Umar bin Khattab menyarankan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk satu mushaf, karena banyaknya tewasnya beberapa penghafal Al-Quran dalam perang Riddah. Nah, ini tadi Abu Bakar menyuruh Said bin Sabit sebagai koordinator untuk mengumpulkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian setelah dikumpul menjadi satu mushaf, itu diberikan kepada Abu Bakar untuk disimpan. Nah, ketika sudah berganti khalifah menjadi Umar bin Khattab, itu diberikan lagi kepada beliau. Nah, ketika Umar bin Khattab sakit, beliau langsung mengingat mushafnya itu dan kemudian diberikan kepada Hafsah yang juga istri Nabi Muhammad SAW. Hafsah itu anaknya dari Umar bin Khattab. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan ternyata ditemui beberapa perbedaan cara melafazkan. Jadi mungkin ini menurut pendapat pribadi saya, jadi mungkin dulu tidak ada tajwidnya, tidak ada huruf alif dan seterusnya, sukun. Mungkin hanya kayak Arab yang misalnya Arab yang buta yang tidak ada tanda huruf. Mungkin saya seperti itu. Jadi mungkin pemahaman pada zaman itu banyak yang berbeda-beda pengucapannya, kemudian dialek, logat dan seterusnya. Makanya mungkin Utsman menyempurnakan mushafnya, menyalin dalam bentuk penulisan yang kalimat baku seperti itu. Makanya saya merinding ketika membaca Al-Quran, karena apa yang kita baca, Al-Quran yang kita baca itu teman-teman, itu sama dengan apa yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Bayangkan kalau merinding kita. Ayatnya tidak ada yang berubah, jadi sama ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sama yang kita baca. Jadi luar biasa itu kalau kita bisa membacanya dengan benar. Oke, nanti mungkin saya tidak terlalu bahas ini agak. Oke, ada juga pendapat mengenai hukum menyentuh Al-Quran terhadap perempuan yang sedang dalam keadaan junub atau laki-laki yang sedang dalam junub. Pendapat pertama mengatakan bahwa jika seorang sedang mengalami kondisi tersebut, tidak boleh menyentuh Al-Quran sebelum dalam keadaan suci. Ada juga yang pendapat kedua mengatakan boleh, karena tidak ada dalil yang menguatkan. Karena berdasarkan ini, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang dimaksud hadis biasa adalah tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang mukmin. Jadi pada umumnya itu orang mukmin tidak najis atau dalam keadaan suci. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ini masih ada terakhir, materi terakhir tentang riwayat ayat terakhir yang ini tadi yang sebelum kita bahas. Jadi pada waktu itu beliau sedang berada di atas untanya. Ini kembali sebelum ke surat ayat-ayat. Jadi ada yang mengatakan pada saat perang, ada yang meriwayatkan dalam sedang perjalanan. Nah, ini sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang istilahnya tidak ngeh. Hanya sahabatnya Abu Bakar yang mengerti ketika Rasulullah menyatakan bahwa ayat terakhir sudah turun. Artinya penutup dari Al-Quran ayat terakhirnya. Pada umumnya sahabat Rasulullah itu senang, gembira bahwa tidak ada lagi sudah sempurna Al-Quran itu. Tapi Abu Bakar ternyata sedih karena menurut pemahaman beliau juga sudah pernah disampaikan Rasulullah bahwa ketika ayat Al-Quran sudah sempurna, maka tugas kenabian sudah selesai. Artinya tidak lama lagi Nabi Muhammad akan meninggalkannya.
Itu ketika mendengar Abu Bakar mengatakan seperti itu, sahabat Rasulullah yang lain yang tadinya gembira akhirnya menjadi sedih lagi. Ternyata memang benar, tidak lama setelah ayat terakhir turun itu, beliau Rasulullah mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Nah, diriwayatkan bahwa surat terakhir turun yaitu Al-Maidah ayat 3. Ya ini tadi yang benar ya, sudah pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji terakhir atau haji wada. Nah, biasanya itu malaikat Jibril turunnya tidak satu-satu ayat, tapi bisa sampai 5 ayat. Ini ada riwayat hadisnya. Jadi ketika malaikat Jibril turun itu Rasulullah diajarkan 5 ayat. Dan pada saat bulan Ramadan, Rasulullah selalu menyetor hafalannya sekitar 2 kali selama bulan Ramadan. Oke, nah ini yang kita baca dulu, saya bacakan dulu. Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Karena itu kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu denganmu. Nah, di sini yang berkata ini Jibril, hari terakhir dia bertemu. Nah, ini kurang lebih yang saya baca terjemahan dari Al-Maidah ayat 3. Mungkin itu materi dari kami. Kalau ada yang kekurangan dari ini, penyampaian kami mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.